Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Inventor, podcastnya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka, tempat kita membahas berbagai inovasi dan transformasi menarik yang terjadi di berbagai bidang penelitian, keilmuan, dan pengabdian masyarakat di Universitas Terbuka. Saya Melisa, perkenalkan saya merupakan dosen di program studi ilmu hukum Universitas Terbuka yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan saya tidak sendirian karena saya didampingi oleh co-host kita ya, yang luar biasa spesial sekali, ada Bapak Widianto dari LPPM. Mungkin Bapak selaku co-host silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Ica. Perkenalkan, saya Widianto, saat ini bertugas di LPPM, khususnya di Pusat Penelitian Keilmuan. Jadi yang melatar belakangi acara ini atau podcast ini, bahwa kita sudah tahu, kita melihat bahwa publikasi ataupun inovasi dari dosen-dosen Universitas Terbuka itu sebenarnya sudah sangat banyak dan cukup inovatif ya. Tetapi mungkin belum banyak kita gali ya, berbagai inovasi yang sudah ada, baik itu dari publikasi yang di artikel jurnal. Kita sudah banyak menerbitkan artikel di jurnal ilmiah bereputasi, baik yang terindeks di Scopus ataupun yang lainnya. Selain itu kita pada tahun ini juga menghasilkan paten yang cukup banyak. Jadi nanti itu kita perlu ulas agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga inovasi ini dapat disebarluaskan ataupun nanti bisa ada kolaborasi dengan baik dari internal ataupun dari eksternal kampus ya. Selain itu di Universitas Terbuka sendiri untuk iklim inovasi dan riset ini sudah mendapat dukungan yang cukup luar biasa. Itu dapat dilihat dari pendanaan untuk riset internal itu sudah cukup luar biasa dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Harapannya nanti dengan dukungan-dukungan itu kita dapat menghasilkan penelitian dan inovasi yang menghasilkan temuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, kita akan bahas di sini berbagai temuan yang sudah dihasilkan. Baik, langsung aja nih Sobat Podcast, kita menuju ke narasumber kita, narasumber spesial yang pertama kali didaulat gitu ya. Itu ada Bapak, siapa nih Mas Yudi? Bapak, kalau kita panggil biasanya Pak Iman, betul. Mungkin bisa memperkenalkan dulu. Bapak Abdurrahman Rahim Taha dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, tepatnya penempatan di Administrasi Bisnis, dosen ya. Beliau juga merupakan ketua saat ini di percepatan publikasi FISIP, penugasan langsung dari Dekan FISIP. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Mas Yudi. Baik. Sehat ya? Sehat insya Allah. Senang sekali ya kesempatan pertama Pak Iman biasa kita sapa yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Kenapa Pak Iman, ini mungkin boleh dikulik nih dari LPPM, kenapa memilih Pak Iman sebagai narasumber pertama? Yang pertama kita lihat dari Sintaskornya, Sintaskor. Itu ya. Terus kita lihat artikel-artikel terbaru di Scopus. Saya menemukan artikel yang cukup menarik ini. Dan ini sepertinya bisa diimplementasikan ke bidang studi yang lain. Oke. Dan sepertinya proses dari untuk pengambilan datanya itu tidak cukup memerlukan prosedur yang rumit, mungkin bisa lebih cepat selama kita menguasai metode tersebut. Mungkin lebih jelasnya nanti Pak Iman. Ke Pak Iman, benar. Membahas ini nanti. Tapi mungkin supaya tidak terjadi kecemburuan, ya istilahnya kecemburuan lah ya. Karena kan dosen di UT itu banyak sekali dan juga yang menulis hebat itu juga banyak sekali. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Pak Widi atau Mas Widi? Gimana sih keadaan saat ini di UT itu, penulis-penulis hebat itu ada berapa banyak? Mungkin Mas Widi lebih mengetahui gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di Sinta di Universitas Terbuka itu ada autor-autornya itu juga
cukup produktif. Saya melihat berbagai artikel terutama di Scopus ya. Kalau kita lihat kan yang bereputasi internasional, bereputasi ya, itu dari Scopus. Itu kalau kita lihat cukup banyak. Mungkin nanti kita bisa kulik lagi berbagai penelitian yang terbaru tentunya dari para dosen-dosen itu. Mungkin sekarang kita coba langsung Ke Pak Iman. nggak sabar ini membahas Betul. artikel yang Betul. satu ini. Dan untuk informasi nih Sobat Podcast, bahwa Pak Iman ini ya di angkatan saya diakui sebagai pakar. Iya, khusus untuk angkatan saya, karena Pak Iman kebetulan adalah angkatan saya. Memang diakui beliau memiliki kemampuan yang luar biasa gitu ya. Insya Allah bisa berbagi ilmunya gitu ya, apa yang sudah beliau lakukan di penelitiannya dan di penemuan-penemuannya. Ya. Mungkin Pak Iman boleh diceritakan ke kita nih penelitian terbaru atau publikasi terbaru Pak Iman sendiri apa sih sekarang? Iya, jadi kalau mungkin luaran kali ya, Betul. luaran yang sudah, kalau penelitian mungkin ada beberapa, tapi kalau luaran yang terakhir itu saya buatnya di jurnal Tax Reform ya, jurnal Tax Reform. Nah itu kebetulan sekarang Q2 ya, dan Luar seperti biasa. yang diceritakan oleh Mas Widi, saya ngambil text mining sebagai metodenya supaya ini jadi pembeda gitu ya di jurnal tersebut. Dan alhamdulillah diterima dan publishnya bulan Desember kemarin ya. Bulan Nah, Desember bulan Desember Q2. kemarin ya, dan sudah terindeks juga di Scopusnya. Itu terakhir. Luar biasa kan ya. Scopus, ya. Beda. Mudah-mudahan yang selanjutnya ada lagi. Wah. Amin. Senyumnya kalau yang Scopus Q2 itu beda gitu ya, sama senyum yang Sinta ya. Oke, Pak Iman, terkait dengan tax mining, kenapa Pak Iman tertarik meneliti ini? Kemudian Pak Iman bersama siapa? Oke. Mungkin awalnya ini kan sebenarnya penelitiannya saya lakukan awal tahun 2024 ya. Tahun 2024. Dan kebetulan ini sebenarnya penelitian mandiri, bukan penelitian yang ngambil dari hibah internal ataupun eksternal. Baik. Nah, waktu itu kebetulan bareng Mas Aji dari Prodi Pajak. Prodi pajak ya. Nah, jadi kita diskusi ini kira-kira kalau pajak permasalahannya apa sih? Nah, ternyata setelah kita cari-cari, baca-baca, oh ternyata banyak nih orang tidak mau ngurus pajak atau tidak mau bayar pajak karena ribet gitu ya, atau nggak puas dengan prosesnya dan sebagainya. Nah, dari situ kita baca-baca lagi, ternyata kebanyakan metodenya itu kalau bukan wawancara gitu ya ke orang-orang. Terus yang kedua, kalau enggak bikin kuesioner, kasih ke orang-orang, baru kita tahu hasilnya masalahnya apa. Nah, dari situ saya kepikiran, ya sudah, kenapa kita nggak coba ambil informasi dari internet ya, di mana banyak orang berekspresi di sana. Betul. Jadi kalau orang-orang kan kadang-kadang ke suatu tempat, kadang-kadang mau mengekspresikan sesuatunya itu puas atau enggak, dia nulis tuh di internet kan. Iya, benar. Nah, kebetulan waktu itu saya ngambilnya di Google Maps. Jadi saya ambil kantor pajak di Jakarta semua, saya cek rata-rata orang ngomongnya apa, nulisnya apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bentuk ekspresi dia ya saat dia ke kantor pajak. Ternyata misalnya, aduh, ternyata ribet ya, lambat di sini misalnya dan sebagainya. Atau ternyata pas ke sana, alhamdulillah yang di sini tempatnya bagus, nggak kayak tempat yang satunya. Nah, dari situ saya coba ambil tuh. Jadi saya ambil sekitar berapa ya, hampir 50 lebih lah kantor pajak. Itu kalau teman-teman coba Google review kan pernah lihat ya. Kalau saya sih biasanya kalau mau makan di suatu tempat, saya cek dulu tuh Google reviewnya bagus atau enggak. Iya, benar. Nah, gitulah kita cek kantor pajak satu-satu. Yang KPP ya, pajak Pratama, saya cek satu-satu. Nah, dapat tuh sekitar 16.000 ulasan. 16.000 ulasan. Cuman kita seleksi lagi. Ada yang cuma ngasih bintang doang, ada yang cuma bilang oke gitu kan, ada yang cuma iya, nah itu kita hilangin, kita ambil yang lumayan panjang kata-katanya. Nah, itu akhirnya dapat 8 ribuan. Nah, itu yang kita olah. Baik. Datanya. Apalagi sekarang ya Mas Widi juga ya, eranya ini Pak Iman. Sekarang kayaknya review dari netizen atau masyarakat itu lebih dipercaya gitu ya, daripada pakarnya seolah-olah gitu ya. Tapi ya benar atau tidaknya itu gimana Pak Iman kalau terkait dengan kejadian kayak gini? Orang-orang di era sekarang kan lebih percaya terkait dengan review kan ya. Iya, benar. Iya, jadi kenapa ambil review salah satunya itu. Jadi yang bikin orang tertarik ya, kenapa ke suatu tempat atau pengen tahu kondisi suatu tempat itu karena review. Baik. Nah, dari dasar itulah kita akhirnya ngambil sini. Nah, dari sini juga kita pengen tangkap nih
permasalahan di kantor pajak itu pelayanannya seperti apa, kenapa orang bisa puas, kenapa orang nggak bisa puas gitu kan. Nah dari situ kita ambil, kita ambillah namanya tekniknya sentiment analysis. Nah sentiment analysis ini banyak metodenya sebenarnya, cuman kita ambil yang sudah tersedia, itu tinggal kita masukin datanya, kita bersihin dulu lah istilahnya datanya kan. Ada data-data nggak penting misalnya ya itu kita hapus Cut dan ya, sebagainya, cut. Jadi tinggal kata-kata penting tuh, tinggal kata-kata penting. Nah nanti kita pakainya namanya BERT. BERT itu bidirectional apa-apa transformer gitu lah ya. Nah itu metodenya. Metode ini sebenarnya bagi teman-teman yang mau gunain di bidang lain tuh tinggal dipakai. Nah, tinggal kita ambil pustakanya, masukin kata-katanya, langsung keluar tuh. Oh ini positif, oh ini negatif, oh ini netral. Jadi metode ini saat ini bisakah digunakan oleh kita gitu ya selaku dosen atau selaku peneliti bidang studi lainnya Pak Iman? Iya. Jadi kenapa ini saya pakai di pajak? Sebenarnya kan kerjasama dengan teman-teman di pajak ya. Salah satunya Mas Haji itu karena memang kita coba ke bidang lain. Kalau di bidang bisnis mungkin saya udah biasa ya. Oke. Tapi saya coba ngajak nih Mas Haji. Kalau di pajak itu seperti apa? Dapat insight seperti ini. Kita ambil datanya, kita pakai ya, kita proses jadi artikel, diterima, dan ya maksudnya di jurnal internasional berorientasi bisa submit, bisa publish ya, berarti kan ini bisa diimplementasikan di bidang lain ya. Ini baru pajak. Kalau mungkin di administrasi publik, sosiologi dan sebagainya itu mungkin jauh lebih terbuka karena lebih banyak peluangnya juga gitu ya. Kita orang hukum langsung wow gitu ya, gimana nih gitu mau cari tahu tentang hukum, bener. Nah metode ini bisa berarti dipakai oleh yang lain. Sangat-sangat bisa, apalagi dengan tren sekarang ya. Mungkin kelebihannya metode ini yang pertama kita nggak perlu turun lapangan. Bener. Perlu turun lapangan. Kita hanya ngambil data dari internet istilahnya, tapi tantangannya memang datanya data tidak terstruktur. Kalau turun ke lapangan kan kita survei ya, datanya udah jelas iya atau tidak, sangat setuju atau enggak. Itu kan sudah bisa kita langsung olah. Kalau ini orang ngomong apa, nah itu yang Harus kita disusun. kuantifikasi. Iya. Jadi sebenarnya data kualitatif yang kita kuantifikasi, nah itu di text mining. Tantangannya di metodenya. Untuk mengambil datanya tanpa biaya ya. Tanpa biaya. Tools ya. Tapi memang cukup banyak beberapa tools yang bisa dipelajari sebenarnya sih ya. Apalagi dengan mungkin generasi-generasi kita mungkin ya, mungkin harusnya jauh lebih mudah gitu. Baik. Mungkin sekarang ke teknis untuk mulai dari pengambilan datanya, olah datanya sampai analisis sampai ke grafnya juga ya, karena ada grafnya juga. Oke. Yang pertama yang dibutuhin kita pakainya Python ya. Cuman Python ini sebenarnya kalau bahasa pemrograman ya. Nah, itu mungkin bagi pemula agak sulit, tapi sekarang dengan adanya AI itu bisa bantu kita gitu ya. Bantu bikin pemrogramannya gitu ya. Jadi jauh lebih mudah, tinggal kita klik saya maunya ini, dia akan kasih codingnya ya. Mengenerate coding. Nah, kenapa coding ini diperlukan? Awalnya buat crawling data, ngambil data di internetnya itu. Nah, itu kan kita butuh program ya. Kita ambil datanya. Kalau kasus ini kebetulan yang diambil itu komentarnya, namanya, tanggalnya, sama rating yang dikasih. Jadi misalnya rating 4 komentarnya apa, rating 3 komentarnya apa dan sebagainya. Tapi setelah itu namanya kita hapus karena itu terkait masalah etika ya. Etika, jadi benar. namanya kami Kalau hapus. jumlah rekod yang tercapture itu berapa dan waktunya mungkin ya, biar para pemirsa ini bisa tahu itu seberapa cepat cara mengambil data ya. Kalau kita bandingkan dengan turun lapangan ya, kita bisa bandingkan ya. Kalau udah siap programnya dan sebagainya ya sekitar mungkin sejam 2 jam kali ya. Wow. 16.000 lah. 16.000, iya. data gitu ya. Itu ya dengan Python tersebut. agak yang susah di awalnya untuk cari Codingnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya juga beberapa saya ambil dari GitHub gitu yang udah tersedia. Jadi GitHub itu kayak repositori yang tinggal kita pakai. Nah itu kalau dari tahunnya ini bisa lihat di artikel saya dari 2013 sampai 2024 lah, nah datanya tuh. Tapi dia gerak sendiri ngambil gitu ya.
Nah itu baru datanya. Jadi baru dapat data nih. Valid kan ya ini ya? Valid karena Valid. valid atau enggaknya intinya langsung dari Google review-nya terus itu kita oke. ambil. Nah, di situ mungkin ada manualnya dikit kayak gitu, kayak cuman oke dan sebagainya itu yang dikit-dikit itu saya cut ya di cleansing. Jadi penasaran ya. Jadi sebenarnya text mining kita butuhkan juga di keseharian kita kan ya. Berbagai Makanya ya awal dulu juga banyak digunakan untuk apa namanya melihat fenomena-fenomena sosial ya. Iya. Pergerakan sosial itu juga bisa termasuk ya ada masalah-masalah sosial itu bisa di capture dari data yang ada di internet itu, komen-komen termasuk di media sosial itu kan. Iya. Mungkin tadi kan ada proses pertama desain awal untuk capture data. Setelah capture data kan tadi ada cleansing ya. Iya, kita bersihin lah. Udah bisa jalan Tanda seru, tanda tanya gitu. cleansingnya itu Gimana? membersihkan data agar meningkatkan validitas gitu. Nah, itu mungkin kita sebut namanya pre-processing ya. Jadi datanya kita sebelum diproses kita pre-processing dulu. Nah, kalau itu banyak sebenarnya toolsnya. Di Python juga ada pustaka-pustaka yang kita ambil ya. Tapi kalau mau teman-teman coba itu bisa pakai namanya Orange ya. Orange Data Mining itu tinggal masukin nanti keluar. Free ya. Itu free. Nah, itu langsung keluar lagi tuh. Jadi apa yang kita input nanti pas keluar itu udah langsung bersih. Tanda tanya, tanda seru, garis bawah dan sebagainya itu udah diberesin. Lalu misalnya sangat lambat sekali, perlambatan itu pernya dihilangin, an di belakangnya dihilangin. Jadi tinggal lambat aja. Nah, jadi kata utamanya itu udah tersedia. Nah, itu pre-processing sebelum masuk ke algoritma text mining. berarti one by one banget dong ya itu. Ya, tapi yang kerja komputer. Bukan kita. Kalau kita set ya, kita tinggal set. Nah, jadi mana yang perlu dihapus, mana yang enggak. ya database-nya udah ada yang Oke. banyak udah tersedia di internet. Kita ambil, nanti dia cocokin, udah keluar. Jadi sebenarnya sudah sangat memudahkan lah sekarang dibanding Karena banyak tools-tools dan free juga ya dibanding sekitar 15-16 tahun lalu ya. Waktu saya pertama harus buat kali sendiri, kan? dulu Ya, buat sendiri. Kalau sekarang tinggal Ya, pakai. tadi setelah capture terus data preparation ya apa tadi? Reprocessing. Processing Selanjutnya langsung kita masukin ke BERT-nya, algoritmanya. BERT ini sebenarnya deep learning ya, machine learning. Nah, cuman karena di sini saya ambil BERT-nya itu langsung ngecek aja. Jadi dia nggak pelajarin lagi. Anggapannya BERT ini sudah punya learning-nya. Nah, jadi dia udah tahu nih kalau kata ini yang muncul kata-kata ini, yang muncul kalimat-kalimat ini, dia kata ini ini positif, ini negatif. Jadi tinggal kita pakai udah. Itu machine learning sudah di train ya. Kita tinggal pakai, kalau kita buat sendiri kan kita harus Ya, training dulu kan benar. machine learning-nya. Nah, itu yang proses agak lama agar validitas tinggi kan. Trainingnya untuk machine learning kan memang sulitnya di situ ya. Ya. Kalau yang seperti ini kan sudah kita tinggal pakai. Kenapa ambil BERT? Karena kalau hampir dari semua penelitian yang lain dia memang tingkat akurasinya sangat tinggi. Jadi makanya ambil Masuk BERT. bahasa Indonesia juga sudah. Oh iya, nih ada yang lupa satu. Kebetulan BERT itu buat bahasa Inggris. Jadi saya ambilnya itu waktu ngambil review itu sudah langsung berbahasa Inggris. Jadi pakai translate-nya. Jadi saat kita ngambil Google review itu udah saya setting Google review-nya itu ke Inggris. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya lupa nih ngasih tahu. Jadi tantangan text mining sekarang memang yang akurasinya tinggi itu masih bahasa Inggris. Walaupun banyak yang bahasa Indonesia tapi masih banyak batasan lah. Untuk proses selanjutnya setelah dimasukkan Nah, ke proses Word, selanjutnya kan analisis udah keluar tuh namanya apa? Sentimennya hasilnya misalnya dari 8.000 yang positif misalnya ada 6.000, yang netral ada 1.000, yang Oke, negatif negatif ada 1.000. Nah, itu baru satu metode. Kalau di artikel saya bikin 3 metode lagi. Jadi yang satu namanya topic modeling. Kita ngecek nih orang ngomongin banyaknya apa. Jadi kita nggak cuma lihat banyak positif negatif orang ngomong banyaknya apa. Nah yang kedua ada namanya clustering. Nah clustering ini kan tadi ada 50 lebih kantor ya. Nah kita clustering yang KPP-nya. berdasarkan sentimennya dan berdasarkan kepuasan dan sebagainya. Itu yang
klaster pertama yang bagus siapa, yang klaster 2 yang biasa-biasa aja siapa, dan klaster 3 yang perlu perbaikan siapa Kemana aja nih aja. kantornya. Kalau dari hasil datanya bisa dibuka ya di sini. Boleh nggak sih? Hasil data dari artikelnya mungkin bisa ditampilkan. Mungkin hasil dari yang Ada, KPP yang boleh dibaca di artikel, udah lengkap nih. Ada di Wow. artikelnya. Jadi ada di tabel 3 ya. Nah, itu saya bikin 3 klaster ya. Nah, itu silakan nanti bisa dicek ya. Jadi yang ingin tahu nanti kita cantumkan linknya biar Iya. dibaca ya. Oke, Nah. jadi ada tiga apa namanya dibagi 3 metode. 3 metode, yang pertama sentiment analysis yang buat negatif, positif dan netral. Yang kedua topik modeling. Nah, topik modeling ini dia klasifikasiin beberapa tema utama. Jadi ini dapat 5 nih kebetulan. Yang pertama tentang efisiensi layanan. Jadi ada yang menurut mereka cepat, ada yang lancar gitu ya, ada yang lambat dan sebagainya. Lalu yang kedua terkait prosedur administratif tuh. Nah, ada yang bilang aplikasinya ini agak ribet nih ya, prosesnya lama dan sebagainya. Dan kalau aplikasi kan dia menggunakan aplikasi yang sama ya, tapi pilihannya di setiap unit itu beda. Unit KPP gitu. Unit KPP kebetulan kalau kita ngomong kantor pajak kan sama ya sebenarnya rata-rata. Nah, mungkin mereka terhambat di proses pengisian aplikasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu interaksi staff. Nah, jadi ada yang staffnya kalau sini ada yang friendly, ada yang helpful gitu ya, Ada yang judes. ada yang nah gitulah. Pengalaman. Oh iya. Fasilitas secara fisik ya. Mm-mm. Nah, mungkin beda-beda ya antara KPP yang klaster 1 sama klaster 3 tuh beda. Mungkin ada yang satu yang wah udah oke banget, yang ketiga kayaknya tempat duduknya rusak dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir integrasi teknologi gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah siap dari rumah tapi sampai ke sana ketemu sesuatu yang tidak sesuai gitu. Jadi ini jadi 5 kelebihan dan kekurangan secara tema gitu. Dari hasilnya ini bisa sangat bermanfaat untuk sebagai evaluasi dari Ya, Benar. KPP ini ya. Mungkin nanti bisa diaplikasikan di unit-unit lain ini. Jadi datanya juga sangat banyak, akurasinya juga bisa dibilang cukup tinggi. Ya, Jadi untuk lebih mengambil kebijakan selanjutnya ini dengan metode ini berarti dari tadi collecting sampai hasil itu kan cukup cepat ya. Kira-kira total mulai dari pertama coding untuk ambil datanya sampai akhir itu kira-kira berapa lama itu? Mungkin yang lama persiapannya ya, persiapannya. Persiapannya. Tapi kalau sudah persiapannya sudah, misalnya sistemnya udah kita buat, masukin data, sebenarnya semuanya beres sehari ya. Sehari Nah, itu bisa sehari. sampai Oh. nanti tinggal nulis artikelnya. Nah, itu nulis yang Iya lama. benar. Nulis yang lama. Nulis yang lama. Jadi setelah keluar kan kayak bikin grafik awalnya pakai Python. Cuman kebetulan pas submit ke jurnalnya, dan kebetulan jurnal ini kan gratis ya. Jurnal ini gratis dan lumayan cepat gitu ya. Jurnal ini gratis. Nah, tapi dia minta tolong yang bisa diedit. Mungkin resolusinya lebih tinggi. Jadi gitu ya. bisa mereka ganti-ganti. Akhirnya Oh, iya. saya buat sendiri tuh di Excel. Convert ke Excel ya. Saya datanya yang sudah saya punya, saya taruh di Excel ya, akhirnya otak-atik Excel. Oke. Nah, Habis ya kalau jadi- dari Python kan sudah Ya, image ya. udah image, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, di situ itu salah satu permintaan revisi. Kebetulan revisinya 2 kali. Yang pertama substansi, minta diperbaikin ya, tentang literatur Ini review. 2 kali. Itu kalau jurnal internasional bereputasi dua kali itu Ya. sangat minim gitu. Nah, mungkin karena kita bawa sesuatu yang beda. Bisa ya dengan Iya. yang lain kan Iya. hanya teks dan yang lain mungkin kurang mengena di data ini kurang banyak yang ada di situ ya. Kalau ini Membawa ini dia. membawa hal yang baru, Betul. metodenya yang belum pernah dibahas Iya. sebelumnya itu mereka jadi tertarik gitu. Ya, mungkin ini tips juga bagi Tips untuk rekan-rekan penulis ya. yang penulis. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ini saya bawa ke jurnal informatika mungkin biasa aja gitu ya. Tapi karena saya bawanya ke jurnal pajak dan menurut mereka ini sesuatu yang baru, apalagi metodenya saya baca-baca itu nggak ada. Nah, bagi mereka yang baru akhirnya cepat. Jadi responnya ini sebenarnya 2 bulan beres, cuman publishnya 6 bulan kemudian. Dari submit sampai September itu berapa lama? Submit itu bulan Juni, accepted tuh Agustus. Itu sangat cepat ya. Ya. Wow, 2 Nanti bulan. mungkin kita Jadi bisa belajar bener. Ya ini ada faktor beruntung lah. karena ya triknya juga sangat menarik sekali ya.
Betul. memberikan hal yang baru di suatu jurnal, dan itu bisa apa namanya cukup menarik editor seperti itu. Nanti bisa ditiru para penulis atau peneliti yang lainnya biar cepat, dan untuk proses pengambilan datanya itu bisa dibilang free, sangat cepat, datanya juga banyak, dan akurasinya juga cukup tinggi. Jadi memang kalau di jurnal, kita masuk jurnal sana lebih ke arah mengenali metodenya dan hasilnya gitu ya. Jadi ya mungkin mereka tertarik ya itu sih, karena tertarik jadi cepat mereka juga tuh. Jadi submit itu kalau nggak salah awal Juni ya, awal Juli itu udah revisi pertama, udah kasih. Itu agak lama sih revisi pertama, salahnya sekitar 2 minggu baru bales. Terus setelah itu seminggu dikasih revisi lagi, tapi udah nggak substansi lagi, udah kayak tadi grafik, tata tulis dan sebagainya. Akhirnya itu kita kasih sekitar awal Agustus, terus seminggu kemudian langsung udah cepet gitu. Dan gratis, alhamdulillah. Dan gratis. Mas Widi saya udah ngelihat Mas Widi mau mencoba untuk mencari data-data begitu ya. Kayaknya ada yang mau dianalisisnya. Sepertinya apakah unit-unit di kampus kita ini yang akan di review, bisa aja ya sebenarnya untuk evaluasi ya. Evaluasi Benar. juga sangat mungkin kalau tadi KPP mungkin nanti di UT daerahnya kita Nah, bener Saya banget. sempat kepikiran UT daerah, cuman dia tidak berimbang masalahnya. Reviewnya tuh jauh antara misalnya Jakarta sama daerah misalnya Ambon, itu sedikit gitu ya. reviewnya jauh. Jumlah reviewnya, iya. Jadi mungkin bisa, sebenarnya bisa, tapi mungkin harus kita pelajarin ya gimana supaya kita normalisasi datanya gitu ya. Mungkin nanti tantangannya selain di dari sana. Google, mungkin dari yang media lain ya. Media lain bisa dari misalnya Instagram, bisa dari Twitter, TikTok ya. Dan banyak lagi ya sebenarnya dari YouTube. Mungkin bisa juga ya Pak Iman ya. Komen-komennya. Untuk data, misalnya data di ilmu kita kan sebenarnya ada Bisa. data. Yes, betul. Kan kita datanya sudah ada, tidak perlu capture kan. Itu malah lebih cepat lagi kan, tinggal Bisa kita jauh lebih masukin datanya, database-nya kita ambil, terus kita nanti text mining itu kan nanti juga bisa analisis pola ya. ya bisa. Sebagai decision tree nanti untuk melihat data mahasiswa untuk bisa dibilang untuk apa namanya, untuk peramalan apa ya, tingkat kelulusan, bukan kalau peramalan Apa sih? Prediksi gitu. prediksi Nah itu berarti udah bisa langsung dibuat. tapi memang datanya kan harus ada itu, nanti bisa melihat analisis mungkin dari tingkat bisa jadi umur, terus atau masukannya dia bagaimana, terus dari histori nilai kan Pengerjaan, banyak kan, ya. banyak apa namanya, Banyak indikator lah yang bisa dipakai. dipakai ya. Ya kalau mau masuk data mining bisa, Ya, sangat-sangat untuk bisa data lah. mining mungkin pakai ada rapid miner ya mungkin ya, atau Rapid miner pakai bisa, Orange ya? bisa. Jadi banyak tools sebenarnya yang bisa Banyak, kita banyak. pakai untuk analisis data ini. Bener. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita cari informasi. Kita nggak bertanya-tanya nih mana UT terbaik, dan ini bukan bermaksud untuk membanding-banding gitu ya. Tapi hanya untuk mengevaluasi mungkin fasilitas mana yang perlu diperbarui. Justru kan UT-UT daerah yang mungkin nanti mendapatkan review bahwa fasilitasnya kurang oke, misal nih dibanding yang lain mungkin bisa dapat fasilitas lagi gitu ya. Dan banyak hal lain yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk kita review bersama dengan text mining ini. Kan mungkin, Keren banget. Kita lihat hasil simpulannya bagaimana dari hasil analisis itu, dari reviewnya, hasil dari analisisnya bagaimana itu? Ya jadi setelah jadi kan kita analisis, memang yang pertama itu kepuasan pajak itu kita bandingin ya sama penelitian sebelumnya. Memang kalau dari sini itu memvalidasi gitu ya, bahwa ternyata memang kepuasan pajak sangat mempengaruhi orang mau ngurus pajak. Ngurus pajak, bener. Karena yang ke KPP kan pasti ngurus sesuatu yang penting ya. Betul. Kalau sesuatu yang biasa-biasa aja biasanya online beres gitu ya. Nah itu memvalidasi hal itu. Nah tapi setelah memvalidasi hal itu, kita juga kasih rekomendasi nih. Ternyata kantor pajak tuh ada 3 jenis loh dari pelayanan. Ya, ada yang oke banget nih secara fasilitas, secara pelayanan. Ada yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa ini maksudnya udah cukup lah. Dan ada yang harus di up gitu ya, ditingkatkan. Nah itu lalu apa saja, nah itu kita kasih topik modeling. Nah 5 ini nih
tema yang harus bisa dicek di masing-masing kantor pajak sudah memenuhi atau belum. Karena ini benar-benar feedback dari pengguna di sana gitu ya, pure dari pengguna di sana. Nah itu yang kita kasih. Jadi intinya sih kita kasih ke pengambil kebijakan ya. Nih gambarannya seperti ini. Artinya Pak Iman kemarin sempat ke instansi atau ini enggak? Ini ada hubungannya enggak? Sebenarnya kebetulan Mas Aji itu rekan saya, salah satunya itu lagi ada project juga di ini project penelitian di kantor pajak. Kantor pajak kan. Jadi kita observasi aja sebenarnya. Sekarang observasi untuk memastikan apa yang kita tulis ini dengan di lapangan ada kemiripan atau enggak. Oh ya, Gitu mungkin aja. Membahas tentang hasil data itu, untuk mempublish data ini tentunya kan kita ada mempublish data orang ya. Ya, Nah, itu perlu ada izin nggak misalkan dalam untuk penerbitan kita publish datanya di jurnal? kebetulan di jurnal ini tidak ya. Tapi saya kasih ini datanya, ini hasilnya. Tapi memang nama orangnya saya ganti semua. Mungkin dari izin dari instansinya Enggak, perlu nggak? enggak perlu. Kalau saran sih, mungkin saran di sini justru lebih ke arah penelitiannya kita ya. Jadi kalau bisa sih penelitiannya memang kita bisa lebih objektif ini. Maksudnya objektif itu memang kita bandingin dengan data-data lainnya gitu ya. Entah Oh, iya bisa benar. turun ke lapangan langsung, kita validasi gitu ya. Atau kita pakai kuesioner untuk memvalidasi hal ini. Tapi harusnya sih kalau kita sudah bandingin dengan penelitian sebelumnya sih harusnya sudah valid. Cuman untuk memperkuat hal itu mungkin lebih Mereka membutuhkan itu gitu ya. mungkin biar lebih memperkuat bahwa ini tuh bisa digunakan di tempat-tempat lain gitu ya. Karena kalau ini udah valid, misalnya kita udah secara kualitatif mirip nih, secara kuantitatif mirip, berarti ini sebenarnya metode ini bisa diduplikasi secara langsung di tempat-tempat lain gitu ya. Setelah kita melakukan biasanya kan ada penelitian selanjutnya ini. Ya. Apakah ada perlu penelitian selanjutnya seperti tadi mungkin validasi lagi ke lapangan? Ya, itu yang kita kita rekomendasikan di sini. Jadi kita minta kalau bisa ada yang validasi ke lapangan dan sebagainya, dan kalaupun sudah coba duplikasi di misalnya ini kan baru Jakarta nih. Nah, coba di Bandung atau coba di daerah lain yang bisa dapat insight lebih banyak gitu. Ya, mungkin nanti sebelum kita terjun ke lapangan kita sebaiknya melakukan seperti ini ya untuk di situ layak nggak untuk dilakukan penelitian lanjutan atau sebenarnya kita ambil datanya itu memang nggak perlu, jadi kita nggak perlu penelitian di sini. Seperti penelitian ada penelitian awal gitu ya semacam itu. Jadi bahan lah sebelum kita turun gitu ya. Sebelum kita turun ke lapangan. Jadi bahan awal ini sudah masuk juga ya Mas. Bener. Ya, Tanpa harus turun sebenarnya udah harus cukup. turun. Ya paling dana ini aja, langganan ChatGPT aja Oke. untuk membantu bikin coding dan sebagainya. Karena kalau untuk yang ini kan terbatas ya. Terbatas. Untuk kita bisa jalankan. Jadi Pak Iman masih menggunakan ChatGPT ya untuk ini. Asistensi coding dan sebagainya. Masih ini ya diperlukan. Dan ngasih membantu. insight lah. Tapi kalau nulis sih ya karena sudah mungkin Biasa ya ada biasa ya kita tulis lah. Dan sudah seperti bercerita aja sebenarnya hasil yang kita temukan gitu ya. Seru banget untuk penelitian Pak Iman ini sendiri. Dan mungkin jadi ada insight untuk kita juga bahwa oke, penelitian kita tuh jangan hanya menulis yang biasa gitu ya Pak, tapi ada penemuan-penemuan, Ya ada novelty-nya lah ya. ada novelty, sesuatu yang menarik. Mungkin ada gambaran lagi nggak nih Pak Iman yang penelitian sebelumnya atau publikasi sebelumnya yang juga dapat dikatakan unik lah ya dengan yang sekarang? Salah satu deh. Kalau kebetulan saya selain yang di Scopus ya, selain kayak gini pernah yang kayak pakai standar ya kuantitatif. Nah, tapi paling banyak kalau lihat Scopus saya kebetulan banyaknya ini bibliometrik ya. Nah, bibliometrik. Jadi tapi itu sebenarnya yang kita kerjakan di bab 2 ya. Bab 2 kalau kita bikin penelitian atau bikin disertasi, tapi bisa dibikin jadi artikel. Dan nggak butuh turun ke lapangan sama bibliometrik untuk melakukan penelitian pendahuluan bisa ya dibilang bisa. ya. Nah, kalau jadi kita dapat gapnya nih. Kalau di tema ini gapnya apa? Jadi itu juga ada beberapa tools tuh yang bisa kita pakai. Post viewer atau yang lebih advance lagi ada bibliometrics pakai X belakangnya. Nah itu beberapa jurnal pasti masih mau nerima gitu ya.
kalau dengan yang advance gitu. Jadi kita nggak memberikan literatur review biasa, tapi kita pakai bibliometrik, nanti kita kasih analisis yang lebih mendalam. Nah itu juga bisa jadi gitu. Sangat menarik sekali ya untuk mungkin nanti bisa diterapkan Betul. di bidang lain. Nah kebetulan kalau yang ini sentiment analysis lagi saya submit juga nih, tapi tentang bank digital. Jadi saya ambil review di Google Play Store. Oh, di Play Store-nya. Ya di Play Store-nya kan, karena bank digital kan semua install pasti dari Iya, Play Store, benar. dan semua komentar pasti ke sana. Iya, betul. Akhirnya saya ambil data di sana. Itu lebih banyak lagi, 50.000 ulasan, dan semua Dari seluruh dari Indonesia atau hanya 5 bank digital. Jadi saya ngambil data sebuah majalah 5 bank digital terbesar, saya ambil, dan datanya pun hanya dari 2017 atau 18 gitu ya, nggak lebih panjang lagi. Karena sampai sekarang, karena itu aja udah banyak banget. berapa hari kok? 50.000 itu. 50.000 ya? 50.000 tiap bank, banget ya. 10.000. Nah, itu hanya 1 jam. Kalau collect datanya ini lebih cepat lagi, 10 menit. 10 menit. Karena kalau Google Play Store udah ada API dari Google, Ada API-nya, kita tinggal pakai API-nya. kita tinggal API langsung. Dan itu API-nya gratis, maksudnya tinggal pakai, nggak usah daftar-daftar. Itu lebih cepat lagi. Kalau Twitter kan kita harus berlangganan ya. Kalau dulu kan masih free, sekarang harus berlangganan, jadi harus ada centangnya juga. Iya. Kalau Google Play Store itu kebetulan terbuka dan semua sampai saat ini ya, nggak tahu sebelum ditutup itu orang bisa pakai. Oke. Keren banget Pak Iman, kita jadi semangat lagi ya gitu. Dan saya juga berpikir nih, oh di hukum bisa menggunakan text mining apa nih gitu ya untuk kita meningkatkan suatu barangkali penelitian kita sendiri gitu ya, maupun program studi dan institusi. Pak Iman mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, Pak Iman mungkin ada sedikit pesan barangkali untuk kegiatan podcast ini di LPPM atau mungkin untuk penelitian kita semua, terutama di sobat podcast yang menyaksikan pada hari ini. Ya mungkin pesannya satu, kolaborasi aja. Kolaborasi. Jadi kebetulan artikel ini walaupun dengan Mas Aji ya, pajak dapat insight-nya seperti apa, peluangnya di mana. Ini kebetulan saya sama dosen Telkom juga yang ngasih insight terkait teknisnya. Nah dari berdua, beliau satu ngasih insight pajak, satu beliau ngasih insight teknis, dan kita coba kerjakan bareng-bareng, ya alhamdulillah jadi gitu ya. Nah jadi kolaborasi itu penting gitu ya dalam melakukan penelitian, terutama buat bidang ilmuannya. Dan bidang ilmuannya kalau bisa bidangnya cross gitu ya. Nah, bidang berbeda supaya insight-nya berbeda. Mungkin teman-teman yang mau belajar text mining itu bisa mulai dari mana? Ini mungkin akan banyak pertanyaan. Saya mau belajar text mining itu mulainya dari mana? Itu mungkin yang akan banyak ditanyakan. Kalau di bisnis ada bukunya, bisnis analitik kalau bisnis. Atau kalau dari baca-baca buku, boleh yang kemarin tuh. Jadi UGM tuh punya buku bagaimana memanfaatkan big data untuk penelitian sosial. Nah, jadi baca dulu insight-nya. Oh, kira-kira kayaknya ini bisa nih. Nah, dari situ nanti baru kita mulai belajar teknisnya. Untuk chapter itu ya? Ya, jadi itu yang saya pinjam dan belum. Ya. Jadi bisa baca insight dulu nih. Kira-kira masuk nggak nih ke penelitian kita gitu ya. Nah, setelah dapat kebayang, nah nanti pasti kita belajar teknisnya itu jauh lebih semangat gitu ya. Nah, kalau teknisnya itu ya rekan-rekan bisa pakai kayak saya pakai ChatGPT gitu ya buat bantuannya, atau bisa kerjasama sama teman-teman di FST gitu ya, atau mau ngulik sendiri silahkan gitu ya. Oke, tiba kita di penghujung gitu ya. Terima kasih banyak Pak Iman. Sama-sama. Mas Widi selaku co-host yang akan terus bertahan gitu ya. Siapa next narasumber atau next guest kita gitu ya, kita masih rahasiakan. Kalau misalkan ada yang ingin masukan, siapa yang akan diundang, nanti coba komen. Oke. Betul. Sukses Pak Iman, Mas Widi. Semoga penelitian kita selanjutnya akan semakin baik lagi. Kalau Pak Iman udah baik, mungkin lebih baik lagi, terutama untuk saya dan Mas Widi dan sahabat podcast lainnya. Terus membaik. Terus lebih baik lagi.
Oke, nah Sobat Podcast, itulah cerita bagaimana penelitian atau mungkin publikasi dari narasumber kita hari ini, Bapak Abdurrahman Taha ya, menggunakan analisis text mining untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. Transformasi ini membuktikan bahwa inovasi teknologi bisa membawa dampak positif yang besar bahkan di sektor yang sering dianggap konvensional seperti pelayanan pajak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inventor. Jangan lupa untuk follow dan share Instagram podcast ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Inventor menjelajahi inovasi dan transformasi untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa.